Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat dan bahagia untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Saya Eno Bebrianto akan membagikan satu video pembelajaran yang insya Allah berguna untuk Anda semua para pemirsa. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Ilham Bebrianto yang akan membuka dasar informatika. Kali ini ya kita akan membahas berpikir komputasional mapel informatika kelas 10. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu ya belajar berpikir komputasional? Ya. Apakah berpikir seperti komputer atau seperti apa? Maka di tujuan belajar kita kali ini adalah belajar berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara sistematis, kritis, analis, dan kreatif dalam menciptakan solusi. Nah, berpikir komputasional atau BK itu ya meliputi 5 unsur. Ya. Dekomposisi, ya, pengenalan pola, abstraksi, dan penulisan algoritma ditambah evaluasi. Ini gunanya adalah mengasah keterampilan problem solving sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal dengan menerapkan penalaran kritis, kreatif, dan mandiri. 5 unsur ini sekali lagi bukan urutan 1, 2, 3, 4, 5 harus urut, enggak. Secara kenyataan bisa berbolak-balik. Tergantung subjeknya atau tiap orang punya kemampuan berpikir komputasional diawali dengan hal yang berbeda-beda. Kadang dekomposisi, kadang langsung pengenalan pola, atau malah abstraksi. Kita tidak bisa mengurutkan secara pasti, tapi unsurnya pasti, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penulisan algoritma. Apa itu dekomposisi? Ya. Kalau kita contohkan ya, umpamanya dalam hal kita memasak air, ya. Dekomposisi atau formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal, ya, terutama dengan komputer sebagai alat bantu, ya. Persoalan yang sulit, ya, apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan secara sistematis, yaitu membaginya, ya, memilah-milahnya per bagian-bagian atau dekomposisi. Seperti ketika kita memasak air, nah, maka ada bagian keran air menunjukkan airnya itu sendiri, panci, ya, kompor, dan gelas serta bahan bakarnya baik gas, minyak tanah ataupun yang lain, ya.
Nah, ini contoh dekomposisi ketika kita berusaha untuk memasak air. Kemudian abstraksi, yaitu memilih yang terpenting saja. Seperti tadi, yaitu kita masak air, dari alat media maupun bahan yang ada di sini, tidak semuanya yang terpenting, ya. Itu tidak harus kita sebutkan karena memang sudah terlalu umum, ya. Dan itu bukan bagian dari yang kita maksud karena bisa diganti yang lain yang tergantung tempat dan waktu. Umpamanya keran air. Bisa jadi bukan keran air tapi dari gelas air atau aqua atau apapun air itu bersumber keluar, ya. Air minum mineral juga bisa. Makanya keran air kita hilangkan. Nah, air tetap bahan pokoknya, panci juga tempat, kompor pasti. Nah, untuk gelas tidak harus kadang dari panci itu kita masukkan air langsung tidak tanpa gelas. Jadi gelas ketika untuk masak air bukan menjadi bagian pokok atau terpenting maka kita hilangkan. Nah, ada 4 bagian kita lihat air, panci, kompor, dan bahan bakar. Nah, setelah itu kita pengenalan pola atau pattern yang ada di setiap proses. Itu. Ada alat, panci, dan kompor. Ya, kemudian bahan air dan bahan bakar. Kemudian cara memasaknya itu air dimasukkan ke panci diletakkan di atas kompor yang sudah siap, bahan bakarnya, kemudian kompor dihidupkan, tunggu sampai mendidih, kemudian kompor dimainkan dan air siap digunakan. Nah, ini kita melihat patternnya, ya, atau kita melihat, ya, pengenalan polanya, ya, persoalan generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Ya, ini juga seperti kita masak tempe, tahu, atau alat dan bahan. Jadi umum, ya, polanya bisa kita lihat. Selanjutnya kita kalau sudah tahu polanya kita teruskan algoritmanya. Ya. Algoritma atau menulis alur proses pada sistem yang berjalan. Jadi kita lihat dari mulai, kemudian masukkan air dalam panci, nyalakan api kompornya. Apakah sudah mendidih? Sudah, berarti sudah selesai. Belum, berarti balik lagi. Jangan matikan kompornya, hidupnya kalau sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Itulah pembelajaran kita kali ini tentang compositional thinking. Semoga menjadikan kita lebih paham dalam memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah Anda sudah menyaksikan video saya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari yang apa Anda tonton. Dan kalau ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat berbahagia bila Anda memberikan saran kritik tersebut untuk buat video pembelajaran yang lebih baik lagi di masa depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.